Dia itu saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas. Karena kalau kita lihat di videonya, 2 menit setelah minum langsung kolaps. Pak Jaksa yang terhormat, tak kasih tahu ya, di dalam dunia kedokteran itu ada namanya ABCDE ya. Aku nggak jelasin panjang lebar, tak jelasin. Jadi supaya orang itu tidak cepat pindah alam, maka yang perlu diamankan itu adalah A. Ya, itu yang pertama kali, yaitu airway atau jalan nafas. Jadi orang kalau jalan nafasnya terhambat, pasti paling cepat pindah alam. Misalnya nih tenggelam atau nggak bisa nafas seperti ini ya. Itu paling cepat banget ya. Terus kemudian ada breathing. Jadi misalnya nih paru-parunya bermasalah, itu baru ya. Dia nomor 2 cepatnya itu ya. Terus yang ketiga ada sirkulasi ya. Misalnya nih hipotensi, jantungnya bermasalah seperti itu ya. Nah, kalau dari penjelasannya nih 2 menit langsung ambruk, itu kok ya nggak mungkin ya. Karena jalan nafasnya itu masih lancar. Jadi omong kosong. Nah, kalau masalah racun itu kalau nggak di B, ya di C. Kalau misalnya 2 menit itu nggak mungkin. Karena apa? Airway saja jika dia itu ada hambatan, sekitar 4 menit baru pindah alam. Ya mungkin ilmunya lebih sakti daripada saya ya. Atau mungkin dulu itu aku lagi ketiduran, sehingga aku tidak update ilmu yang terbaru ya. Oke, cuma gitu aja ya. Kita sharing nih ya, kita sharing. Aku dokter, kamu jaksa gitu ya. Gimana ya? Ada nama baru lagi ya. Setelah sebelumnya ada TK, FS, KM, dan ada beberapa nama yang belum bisa aku sebutkan yang sebenarnya sudah dia sempat mention ya. Tadi siapa? Jaksa Agung ya. Siapa tadi inisialnya? P ya. Oke, makanya seperti aku bilang, sering-sering diwawancara, makin banyak blunder yang dia ucapkan sendiri, makin banyak nama yang akan dia sebutkan sebetulnya. Meskipun dia menyadari, dia khawatir ada banyak nama yang dia sebutkan, itu ada petikan wawancaranya. Makanya pepet terus, wawancara terus, nanti makin banyak orang yang dimention namanya oleh beliau sendiri. Sadar atau tidak sadar, tidak mungkin beliau turun gunung kalau tidak ada sebab. Pasti ada pressure, ada rasa khawatir, entah dari kalangan tertentu atau orang-orang tertentu, entah ataupun dari nama-nama yang sempat dia mention. Semangat kawan, semangat. Ya, aku maksud adalah semangat untuk makin membuat si Pak E panik. Jangan kasih kendor, karena semakin dia panik, semakin banyak yang dia mention nama-namanya. Semakin dia panik, akan semakin banyak blunder yang akan dia ucapkan. Sadar atau tidak sadar, dia tuh sedang posisi khawatir dan di pressure, khawatir tentang apa yang terjadi belakangan ini dan di pressure oleh mungkin orang-orang yang sempat dia mention nama-namanya. Makanya tetap semangat, jangan kasih kendor, jangan kasih celah, jangan kasih space untuk dia menarik napas. Tetap pressure dia biar makin panik kawan. Oke, makanya aku bilang semangat untuk membuat dia lebih panik dari hari ini kawan. Jangan kasih kendor. Izin dulu minta maaf ke Oto Hasibuan. Habis Prof Edi ketangkap kena kasus suap, terus sekarang tiba-tiba minta maaf, ngapain? Nyalain Netflix yang katanya mengadu domba dan gak usahlah di PK. Mirna udah mati, jangan sampai merusak hukum di Indonesia yang udah bagus kayak gini cuman gara-gara Netflix. Oh ya, sama kapan tadi aku udah sempat denger dari public figure, aku nggak tahu siapa, lupa, ada yang bilang gak masuk akal kenapa sidang yang udah bertahun-tahun lalu dan dia juga udah sidang berkali-kali lama masih dipertanyakan lagi hanya karena sekali siaran Netflix. Loh, memangnya kenapa? Aku rasa banyak banget kok kasus yang orang nggak salah tapi dihukum. Bahkan ada kan yang sampai udah dieksekusi mati tapi setelah mati baru tahu kalau dia tuh nggak salah. Banyak lah, jadi nggak kaget. Apalagi di negara ini banyak banget kali yang kena kasus suap. Tuh Prof Edi aja ketangkep kena kasus suap. Pokoknya aku support lah kasus ini PK. Apalagi kalau ngelihat setelah ini mencuat lagi dan dari pihak Mirna diwawancara, baik itu dari ayahnya, apa pihak dari kayak Prof Edi lah, apalah, malah semakin mereka diwawancara, mereka berbicara, semakin banyak kejanggalan yang bikin kita bertanya-tanya, ya nggak sih?
Karena kalau memang dia nggak salah, kenapa dia harus dihukum? Ini selain justice for Jessica, aku yakin Mirna juga nggak bakalan tenang kalau misalnya dia tahu orang yang nggak bersalah yang gitu. Hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi gitu. Setelah sekian purnama dan mendaki gunung, pada akhirnya Pak E kembali turun gunung untuk diwawancara. Dia beralat ini yang terakhir. Jangan dikabulkan kalau ini yang terakhir kawan. Pepet terus nih untuk para media. Wawancara terus, pepet terus, jangan kasih kendor. Semakin sering diwawancara, semakin intens diwawancara, akan makin banyak blunder yang dilakukan. Ini dibuktikan dengan perkataan wawancara barusan. Banyak blunder yang dia lakukan. Niat awal untuk meminta maaf dan berakhir dengan kasih pressure ke tim lawyernya J. Pada akhirnya malah banyak blunder yang diucapkan dari mulutnya dia sendiri kawan. Makanya jangan kasih kendor, pepet terus, wawancara terus. Karena banyak banget blunder yang diucapkan oleh beliau. Oke, jangan kasih kendor, pepet terus, wawancara terus. Nanti makin kebuka dengan sendirinya kawan. Oke.